memenangkan percobaan dan menjadi dasar kita diselamatkan. Karena seorang dari Tuhan itu sebetulnya adil. Maaf, ini juga bahasa merah ini Adam. Oke. Adam merupakan suatu wakil dari ciptaan lama, ya, dari ciptaan dalam perjanjian lama maksudnya. Lalu ini yang hijau itu Kristus, yang merah itu saudara dan saya, ya. Oke. Lalu melalui ini, jadi kita itu di dalam Adam, kita binasa. Lalu melalui lahir baru, ya, kita pindah tempat dari Adam menjadi di dalam Kristus. Oleh karena itu, kalau kita membaca surat Efesus, temanya yaitu di dalam Kristus, in Christ. Dalam Kristus kita diselamatkan, dalam Kristus kita dipilih, dalam Kristus kita mempunyai hak sebagai anak, dalam Kristus kita mewarisi segala kekayaan rohani, semua di dalam Kristus. Jadi di luar Kristus kita nanti kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak mewarisi apa-apa dari Tuhan, tapi yang kita warisi adalah murka Tuhan. Ya, karena kita di dalam Adam. Oleh karena itu, seorang menjadi Kristen itu dia pindah tempat posisinya dari in Adam menjadi in Christ, pindah tempat, saudara sekalian. Itulah. Ini 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, oke. Sekarang kita membaca hukum Taurat atau sebelumnya. Kalau mundur kok, saya tanyakan, Taurat itu baik nggak? Baik? Kalau baik, kita semua harus menjalankan Taurat. Betul nggak? Kita perlu menjalankan Taurat nggak? Siapa yang mengatakan perlu? Lalu di mana domba? Di mana bait Allah? Jadi, saudara sekalian, ada suatu masa transisi di dalam penggenapan perjanjian baru ini, ya. Memang Taurat itu adalah kudus, benar, baik dan rohani, ya. Taurat itu baik, kudus, benar, dan rohani. Jadi kita tidak boleh mengabaikan Taurat. Yesus datang bukan untuk mengabaikan atau menghapuskan Taurat, dia datang menggenapkan Taurat, dimana karena kita nggak bisa menjalankan. Yesus yang menjalankan semua Taurat. Jadi Taurat itu baik. Itu mah kita nggak bisa menjalankan. Okay. Lalu yang kedua, hukum Taurat itu memiliki satu fungsi. Salah satu fungsi yaitu supaya orang mengenal dosa. Jadi kalau tidak dikatakan jangan tamak, tamak itu bukan dosa. Tapi karena ada kataan jangan tamak, saudara tamak sudah berdosa. Jadi ada satu hukum. Ya, lalu lintas memiliki kecepatan nggak boleh lebih dari 65. Tapi kalau saudara melebihi 65, saudara salah melanggar. Tapi kalau nggak ada peraturan itu, saudara semaunya tidak usah kontrol tentang kecepatan. Jadi Taurat itu adalah supaya manusia mengenal dosa, seperti termometer. Ya. Termometer itu memberitahukan kalau kita mau demam, suhu kita panas. Tapi termometer tidak bisa menurunkan panas, saudara. Nah, itulah fungsi dari Taurat. Taurat menunjukkan kamu orang berdosa, tapi Taurat tidak berdaya untuk menolong saudara. Ya, jadi ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, Taurat itu bukan saja tidak bisa menolong kita, dia malah membangkitkan rupa-rupa keinginan dalam kita. Jadi kalau nggak ada Taurat itu, kita tidak memikirkan. Karena ada Taurat itu, kita malah membangkitkan. Misalnya, ya, satu kolam nggak ada orang mancing.
lalu diberi tanda dilarang memancing. Oh, mengapa dilarang? Tentu di sana banyak ikannya. Lalu orang diam-diam curi-curi untuk mancing. Betul nggak? Jadi peraturan itu membangkitkan ketamakan kita. Ya. Kalau di sini ya, podium kecil ini, nggak ada orang datang itu megang podium kecuali pendetanya yang yang korban di sini. Ya. Tapi kalau pada suatu hari saya beri satu label wet paint, dan wah ini kok wet paint ya. Oh ya, baru di jadi, saudara malah membangkitkan untuk satu curiosity untuk mengetesnya. Oh ya, masih wet kok, gitu ya. Jadi itulah ada fungsi dari Taurat. Jadi sebelum selamat datang memberikan hukum Taurat itu supaya manusia mengetahui dia berbuat dosa, dan kemudian ya membangkitkan, membuktikan kalau kita sungguh-sungguh berbuat dosa. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan juru selamat, saudara. Ini dan Taurat itu dalam surat Paulus ini pasal 7 mengatakan seperti suami yang sangat disiplin tapi tidak mempunyai belas kasihan. Contohnya misalnya ada suami yang sangat disiplin sekali lalu mempunyai demanding terhadap istrinya. Nanti kamu masak, caranya harus demikian. Caranya untuk memotong sayur, caranya untuk masak itu diberi satu peraturan. Jadi kalau tidak dilakukan menurut apa yang dia tuturkan, artinya makanan ini tidak layak disajikan, harus dibuang. Kalau istri mengatakan, ya coba tolong supaya aku dapat menurut apa yang dituturkan. Suami mengatakan, nggak bisa, saya hanya bisa memberikan satu demand, suatu syarat, tapi saya tidak bisa membantu kamu. Ini sekalian, mengapa Taurat itu dilambangkan sebagai suami? Sebab hubungan kita dengan Tuhan itu, kita harus melakukan Taurat seperti kita mempunyai suami. Ya. Bagaimana kita dilepaskan dari Taurat kecuali suami itu mati? Ya, betul nggak? Kalau suaminya mati, lalu istri ini bebas, dia mau nikah lagi, diperbolehkan oleh Taurat. Sebab suaminya telah mati. Tapi selama suaminya masih hidup, istrinya nikah dengan orang lain, itu berzina. Tidak diperbolehkan. Saudara jelaskan tentang hal ini. Lalu bagaimanakah dengan kita ini? Ada yang kedua. Taurat bukan hanya suami, Taurat itu sebagai penuntun kita datang pada Kristus. Ini aneh sekali. Jadi kita seolah-olah suami yang pertama ini mati, lalu kita diperkenalkan kepada suami yang kedua, yaitu Kristus, yang penuh belas kasihan, yang bukan hanya demand, tapi bisa membantu kita melakukan segala sesuatu. Dan kita mati terhadap Taurat, kita hidup terhadap Kristus. Itu peralihan antara perjanjian lama di Old Covenant masuk kepada New Covenant. Betul jelas. Ini yang dikatakan oleh surat Galatia yang ditulis oleh Paulus. Jadi Galatia dengan Roma itu saling bisa mengisi gitu. Ya. Ada pertanyaan saudara? Jadi artinya kita itu mengalami dua suami. Suami yang pertama kita gagal total, tapi karena kita mati terhadap hukum, kita hidup terhadap Kristus. Jelas saudara? Oke. Ini Taurat itu mengharapkan do the right thing. Harus, gak ada ampun. Kamu harus lakukan. Oke. Kalau kamu bisa melakukan, kita demand will live, kamu akan hidup. Nah, ini demandnya. Tapi ternyata nggak ada seorang pun yang bisa melakukan the right thing. Nggak ada. Ya. So, Taurat itu misalnya ada 100, salah satu kamu semua lakukan 99, satu yang tidak dilakukan semua akan sia-sia. Betul kan? Ya? Kalau ada 1 bulan 30 hari saudara patuh dengan
peraturan lalu lintas. Tapi yang terakhir, terakhir nggak apa-apa dah. Ya ngebut sedikit nggak apa-apa. Justru saudara ngebut ditangkap oleh polisi. Artinya yang 29 hari itu sia-sia semua. Saudara tetap kena citation. Betul nggak? Itu Taurat. Tapi iman berbeda. Iman itu bukan berdasarkan melakukan, tapi berdasarkan believe in the right one. Bukan do this right thing, tapi believe in the right one. Setelah believe, kita akan mendapatkan hidup, bahkan hidup yang berlimpah. Ya, may have life and abundant life. Dengan abundant life ini, hidup yang berkelimpahan ini, kita dapat melakukan the right thing. Saudara tahu? Jadi bukan hukum itu yang mengekang kita, tapi ada hidup, ada kemampuan supaya kita menjalankan yang baik. Ini bedanya. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang Kristen, gagal. Tapi saudara dilahirkan menjadi orang Kristen, beda. Seperti pohon itu ya, pohon kalau mau berbuah itu bukan karena dia keluar buahnya, tidak. Dengan sendirinya ada satu proses ya, di mana akarnya itu mendapatkan banyak apa yang dibutuhkan, lalu ada air dan lain-lain, lalu waktu dia maju berbuah sendiri. Ya. Boleh tanya, kalau waktu dulu orang Israel, mereka kan dikasih Taurat. Ya. Mereka dibenarkannya atau diselamatkannya berdasarkan apa ya? Ya. Ibrani menjawab hal ini. Ibrani pasal 10 ayat pertama kan mengatakan, mungkin nanti akan saya bicarakan bahwa Taurat itu hanya satu bayangan yang diwujudkan di dalam Kristus. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat itu hanya sebagai suatu bayangan atau suatu image yang hakikatnya nanti atas diri Tuhan Yesus. Jadi ada domba yang disembelih, ada hari Paskah dan lain-lain, itu semua melambangkan Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan genaplah. Lalu tirainya itu pecah jadi dua, artinya kita boleh langsung datang ke hadirat Allah, tidak melalui hukum Taurat. Itu Yesus yang membuka jalan. Ya, nanti akan dibicarakan dengan hal ini. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi Christ is the end of the law. Dia itu bukan mengatakan lalu law-nya tidak ada. No, law-nya genapkan semua atas diri Kristus. Sudah jelas ya? Ini di dalam hukum Taurat hanya, ini Ibrani 10 pasal pertama, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat, bukan the reality ya, dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dilakukan. Jadi hukum Taurat itu ya, di sana ada suatu tabut Allah ya, the Ark of Covenant, yang melambangkan kehadiran Allah. Siapa yang layak masuk ke dalam ruangan maha suci untuk datang di hadapan tabut Allah ini? Hanya seorang, setahun sekali. Iman besar setahun sekali pada hari penebusan, hari raya penebusan itu membawa darah domba untuk masuk ke dalam sana. Ya, hanya seorang saja. Tiap tahun dilakukan, ya, terus menerus dilakukan. Okay. Tapi Yesus itu adalah realitasnya, hakikatnya. Waktu dia datang, lalu bayangan itu tidak usah kita pandang. Kita baca, ini bayangannya siapa ya? Kalau orang yang datang, nggak usah kita tebak lagi. Kalau saudara mendapatkan satu fotonya orang yang saudara kagumi, yang saudara cintai, tiap hari kita saudara lihat foto ini, dipegang, dicium mungkin ya, wah ini adalah orang idaman saya, ini adalah
orang yang saya kasihi. Ini yang saudara pegang terus, tiap hari dipegang. Tapi pada suatu hari orang ini datang, tanya, kamu ini siapa? Ya, menolak yang benar, tapi pegang yang foto ini. Nah, itulah kesalahan orang Israel pada perjanjian lama. Mereka bertahun-tahun memegang hukum Taurat dengan baik. Tapi waktu Yesus datang ditolak. Disalibkan. Ya, jadi bayangan yang mereka senangi. Tapi realitasnya mereka tidak mau. Sudah jelas mengenal ini? Oke? Ini di dalam dunia itu macam-macam orang, tapi hanya dapat dibagi dua bagian. Yang satu orang yang di dalam Adam, yang juga orang yang dalam Kristus. Oke? Orang yang dalam Adam itu disebut orang duniawi. Bukan orang jahat, tapi orang duniawi. Sebab orang duniawi banyak menjadi orang baik. Orang duniawi. Lalu dalam Kristus ada dua macam orang. Yang pertama yang hidup menurut daging, ya, yang berdasarkan flesh and blood kita. Lalu yang kedua ada orang yang hidup menurut roh. Dua macam orang Kristen. Ya. Hal ini ada satu ibarat tentang Exodus. Ya. Sebelum Exodus, sebelum keluaran itu, orang Israel itu adalah di bawah daerah atau teritori dari Firaun di Mesir. Mereka diperbudak. Ya. Tidak ada keselamatan. Lalu melalui anak domba yang disembelih pada hari Paskah itu, ya, mereka itu dilepaskan. Ya, jadi ada orang duniawi di Mesir, lalu mereka melewati Laut Teberau atau Laut Merah, the Red Sea, mereka menjadi orang bebas, bukan budak lagi. Nah, tetapi selama hampir 40 tahun mereka itu mengembara di mana? Padang belantara. Ada kalanya menang, tapi kebanyakan kalah. Betul kan? Nah, itu orang yang hidup menurut daging. Sampai mereka itu melalui sungai Yordan, mereka masuk ke tanah Kanaan. Ada gagalnya, tapi kebanyakan mereka menang. Nah, itu orang rohani. Jadi dalam kitab Roma, ya, tidak membahas yang pertama, tapi yang kedua dan yang ketiga. Nah, peralihannya itu adalah kitab Roma pasal 7 dan yang ke-8. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, ini tentang berkaitan dengan predestinasi, yaitu tentang seleksi dari Tuhan. Ya. Kita dibenarkan atau kita diselamatkan berdasarkan apa? Ya. Dalam surat Roma mengatakan sebab kita dipilih. Jadi artinya dipilih menunjukkan keselamatan itu yang mendapatkan itu bukan semua, hanya dipilih. Ada suatu seleksi. Saya mau si A, saya mau si B, saya mau si C, desit yang lain dan saya pilih. Kalau semua artinya bukan pilihan. Ya, sudah jelas ya. Jadi berdasarkan seleksi. Nah, dan seleksi ini karena mereka ditentukan. Ditentukan kapan Tuhan menentukan? Ya. Bukannya pertama kali kita masuk gereja, bukannya pertama kali kita terima Tuhan, tapi dikatakan dalam surat Efesus sebelum dunia ini dijadikan. Jadi sebelum ada sesuatu, Tuhan telah memilih saudara dan saya. Artinya bukan berdasarkan kebaikan kita. Sudah jelas? Ya. Kita dipanggil. Ya. Setelah kita diseleksi, kita ditentukan, lalu kita dipanggil. Kapan kita dipanggil? Yaitu tatkala kita mau terima Tuhan Yesus. Kita dipanggil. Lalu setelah dipanggil, kita dibenarkan, kita di-justified. Setelah itu pada suatu hari kita dimuliakan. Jadi prosesnya, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan.
Ya, ini prosesnya kita menjadi orang Kristen. Jelas? Oke. Memang dalam sejarah gereja itu banyak argumentasinya, ya. Ada dua mainstream. Yang pertama adalah John Calvin, yang kedua adalah Jacob Arminius. Satu orang Prancis, satu orang Belanda. Lalu yang John Calvin ini berdasarkan otoritas Allah yang mutlak, gak dapat digugurkan. Allah memilih siapa, ya siapa yang dipilih. Dia memilih Yakub, dia tidak memilih Esau. Mengapa? Bukan karena Yakub itu lebih beda dari Esau. Sebelum mereka dilahirkan, Tuhan mengatakan, aku memilih Yakub. Ya, oke. Dan ini berdasarkan free will manusia. Ya, Arminius tidak menolak otoritas Tuhan, tapi free will itu yang lebih unggul. Kamu mau karena kamu diselamatkan, kamu nggak mau kamu binasa. Tapi John Calvin, mengapa kamu bisa mau? Sebab kamu sudah dipilih sebelum kamu dilahirkan. Saudara tahu jelas dengan jadi ada perbandingan antara otoritas dengan free will manusia. Jadi John Calvin itu tidak mengabaikan free will, tapi lebih menekankan otoritas Tuhan. Oke? Jadi ini perlu diterjemahkan lagi. Ya. Jadi dalam John Calvin ini dia percaya kita diselamatkan karena ada predestinasi dengan Tuhan. Karena itu sekali kita diselamatkan, kita selamanya diselamatkan. Kita tidak bisa jatuh dari anugerah keselamatan Tuhan. Sekali kamu dipilih, kamu dibenarkan, bagaimanapun juga kamu tetap orang Kristen yang dapat diterima di surga. Dalam proses menjadi orang Kristen ini, mungkin kita dihukum, kita dihajar macam-macam, tapi kita menjadi orang yang selamat. Ya, seperti anak saudara begitu nakal, tetap anak. Ya, tapi kalau anaknya baik, akan mendapatkan banyak berkat dari orang tua. Anaknya tidak baik, walaupun tidak ada berkat, tapi dia tetap anak. Sudah jelas ya. Ini pendapatnya John Calvin. Harus di sini, ya, Arminius juga mengetahui Tuhan memilih, tapi Tuhan memilih berdasarkan dia tahu kalau kamu pada suatu hari akan terima dia. Jadi pemilihan Tuhan itu berdasarkan kebaikan manusia juga. Sudah jelas? Nah, jadi artinya pada suatu hari kalau kamu tidak mau menolak Tuhan, setelah kamu diselamatkan, kamu pun akan binasa. Nah, jadi bukannya one save always save. Ya, kalau kamu meninggalkan Tuhan, ya hilang. Dulu cinta Tuhan, melayani Tuhan, tapi pada masa tuanya menolak Tuhan, pindah agama, menjadi orang Buddha, menjadi orang Islam, lalu habis kamu binasa. Ya. Oke. Jadi memang untuk gereja sekarang, kalau menganut Arminius itu ada baiknya ya. Jadi nggak berani sembarangan begitu ya. Tapi itu bukan kebenaran yang diutarakan oleh Alkitab sebetulnya. Ya. Oke. Ya. Itu kan kalau saya lihat tahunnya itu John Calvin 1509 ya. Yang Arminius itu 1560 sampai 1609. Oke, iya. 1509 sampai 1564. Ya, jadi sangat mudah sudah ada ya. Yang satu 1560 sampai 1609. Oke. Jadi John Calvin lebih tua. John Calvin itu zamannya Martin Luther, ya, masih abad pertengahan. Saya pertanyaan saya adalah mungkin nggak waktu pertama itu John Calvin dia itu sudah mengikuti Alkitab itu nih harusnya seperti itu.